Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Armizo Caniago. Saya di sini akan menjelaskan mata kuliah Sejarah Indonesia 2 yang materinya berjudul Bentuk-bentuk perlawanan kolonialisme di Indonesia. Dapat kita lihat ada 4 pejuang tangguh dalam menghadapi Belanda untuk mempertahankan Indonesia, yaitu ada Tuanku Iman Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, dan juga Batimura. Next. Perlawanan kolonialisme di Indonesia. Terlihat pada bagan, saya membagi perlawanan itu menjadi perlawanan 1 dan 2. Perlawanan 1 itu perlawanan yang dilakukan oleh Batimura. Perlawanan yang kedua yang selanjutnya itu adalah Perang Padri, yang selanjutnya adalah Perang Diponegoro. Perlawanan yang kedua, yang mana perlawanan yang kedua ini di Sulawesi yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Perang Bali atau Puputan. Istilah Perang Puputan itu adalah perang sampai titik habis darah penghabisan. Selanjutnya itu adalah Perang Banjar. Next. Latar belakang Perang Padri. Perlu kita ketahui, Perang Padri itu adalah perang yang berlangsung dari tahun 1821 sampai 1837, yang mana nama Perang Padri ini diambil dari nama kota di Sumatera Barat dan berbagai bahasa asing. Di sini juga ada asal muasal nama Perang Padri. Yang pertama adalah Pedir atau Pideri, yang artinya kota kecil di pantai barat Sumatera Utara, yang digunakan atau yang dilakukan mereka itu pergi pulang dan berziarah. Yang selanjutnya adalah asal Portugis, yang mana katanya padre atau father Belanda, berarti bapak atau artinya pendeta. Latar belakang dari Perang Padri ini adalah kaum adat di Minangkabau mempunyai kebiasaan yang kurang baik, seperti minuman-minuman keras, berjudi, dan menyambung ayam. Kebiasaan itu dipandang buruk oleh kaum Padri dan bertentangan dengan agama Islam. Next. Di sini Perang Padri ini terbagi 3 tahap. Tahap yang pertama itu terjadi pada tahun 1803 sampai 1821. Tahap yang kedua ini terjadi pada tahun 1822 sampai 1832, dan tahap yang ketiga ini terjadi pada tahun 1832 sampai 1837. Kita jelaskan tahap yang pertama. Di tahap pertama ini, perang ini antara kaum adat dan juga kaum Padri, yang mana telah kita ketahui latar belakangnya, kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum adat seperti minuman-minuman keras, menyambung ayam, berjudi, diketahui hal tersebut oleh kaum Padri karena tidak sesuai dan tidak bertentangan dengan Islam. Maka timbullah perang saudara di tahap pertama ini. Di tahap yang kedua ini perang antara kaum Padri dan pihak Belanda, yang mana penjelasan dari tahap kedua ini, perang ini merupakan tahapan perorangan di mana kaum Padri sudah terlihat mulai melemah dan melakukan perjanjian dengan kaum Belanda. Ini di tahap pertama ini kaum adat ini yang perang saudara ini dibantu oleh Belanda, kan? Dibantu oleh Belanda. Maka di tahap kedua ini perang Padri, kaum Padri ini juga berperang dengan pihak Belanda, karena di tahap pertama sudah perang, di tahap kedua dia perang lagi, dia merasa lemah, dan dengan lemahnya keadaan kaum Padri, maka kaum Padri ini melaksanakan perjanjian dengan Belanda yang ditandatangani pada tahun 1821 yang dikenal dengan Perjanjian Masang. Oke, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Di tahap ketiga ini merupakan perang puncak. Perang puncak dari Perang Padri, di mana pada tahun 1821
semua rakyat Minangkabau dan kaum Padri melakukan penyerangan habis-habisan dengan menyeluruh terhadap para kompani dari Belanda tersebut dan menjadi salah satu perang semesta yang melegenda, perang besar yang sangat melegenda pada saat itu, yang mana perang ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang melakukan pengungsian dari Bonjol ke Marapak karena tanggal 16 Agustus di tahun 1837 Bonjol dikuasai secara keseluruhan oleh pemerintahan Belanda. Perang Padri ini berakhir dengan penangkapan dari Tuanku Imam Bonjol yang pada akhirnya diasingkan ke Cianjur, dan pada tahun 1839 beliau, Tuanku Imam Bonjol, dipindahkan ke daerah Ambon. Oke, ini tahapan-tahapannya. Next, kita kesimpulannya. Akhir dari perang ini, meskipun pada tahun 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai oleh Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditipu dan juga ditangkap, tetapi dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol dan juga ditipu, perang ini tetap lanjut sampai akhirnya benteng terakhir yang dimiliki oleh kaum Padri itu dikuasai oleh Belanda. Dengan dikuasai oleh Belanda benteng terakhir tersebut, maka berakhirlah perang Padri dan dianggap selesai. Jadi dapat kita simpulkan, awal terjadinya perang Padri atau latar belakang terjadinya perang Padri itu dilatar belakangi oleh kaum adat yang tidak, atau kaum adat yang memiliki sifat yang buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, bahkan menyabung ayam yang diketahui oleh kaum Padri. Karena sikap dari mereka kaum adat ini tidak bertentangan dengan Islam, maka timbullah suatu peperangan yang disebut dengan perang Padri. Di tahap pertama ini, perang kaum adat ini dibantu oleh Belanda untuk melawan kaum Padri. Maka mereka berselisih, mereka perang yang namanya dengan perang saudara. Pada saat itu kaum adat ini dibantu oleh Belanda. Selanjutnya di tahap kedua, perang kedua, kaum Padri juga melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda, yang mana Padri sudah melakukan perang dengan kaum adat untuk di tahap pertama dan melakukan lagi perang dengan pihak Belanda untuk kedua kalinya. Dan pada saat itu keadaan kaum Padri memang lemah. Maka daripada itu, untuk mengatasi situasi, mereka berdua melakukan perjanjian, dan perjanjian ini bernama Perjanjian Masang yang ditandatangani pada tahun 1825. Selanjutnya di tahap yang ketiga, yang mana kaum Padri beserta orang-orang Minangkabau melakukan gencotan perang terhadap Belanda yang sering disebut katanya perang semesta yang besar yang sangat melegenda pada saat itu. Tapi akhirnya kaum Padri pun kalah dan para rakyat Minangkabau pun kalah, yang mana perang ini berakhir dengan ditangkapnya Tuanku Imam Bonjol. Maka berakhirlah perang Padri ini. Jadi inilah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya ada pertanyaan untuk kalian yang menyaksikan video saya ini, yang mana pertanyaannya adalah apa latar belakang terjadinya perang Padri? Yang tahu silahkan komen di YouTube saya. Next, arigatou gozaimasu, thank you, syukron, terima kasih. Di sini saya ingin menyampaikan, saya menerapkan 3 kriteria, yaitu disiplin, etika, dan jujur. Maka jika Anda berhasil menerapkan 3 kriteria tersebut, yakinlah masa depan Anda akan cerah. Itu quote saya. Sebelum saya mengakhiri
video saya ini, saya ingin mengasih kata-kata motivasi di hari pendidikan ini, yang mana kata-kata motivasi ini saya kutip dari Ki Hajar Dewantara yang motivasinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Saya Muhammad Armizul Caniago mengucapkan selamat Hari Pendidikan. Semoga Indonesia melahirkan generasi yang berkualitas melalui pendidikan. Salam pendidikan jaya. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.